Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Garut, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Taha MM selaku pengawas bina SMK Negeri 1 Garut, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf SMK Negeri 1 Garut yang berkenan hadir di ruangan ini. Dan yang terhormat dan kami banggakan adalah Adinda KKN Universitas Negeri Makassar yang sempat hadir juga dalam ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Dan kegiatan ini merupakan tugas praktik dari Bapak Mustanan SPDI MPDI dalam calon guru penggerak angkatan 9, dan insya Allah tidak lama lagi CGP-nya itu akan berubah menjadi GP, guru penggerak angkatan 9. Amin insya Allah. Acara pertama sambutan dan penguatan dari Kepala SMK Negeri 1 Garut. Dengan hormat kepada Bapak Islam. Nanti akan dibahas oleh guru penggerak kita. Saya sudah katakan guru penggerak, insyaallah. Ya. Cuman intinya saya lihat bahwa ini filosofinya ini ada di bahasa Bugis. Ya, ada di bahasa Bugis. Biasa dimangkali sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Ini sebenarnya hierarki daripada budaya positif dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu makanya sipaka tahu. Berarti kita harus memanusiakan manusia. Kita harus memuliakan. Ya, kita harus saling menghormati di situ. Harus berbuat santun. Artinya terkadang itu ini gue karena power tak ini nih hargai. Kita yang mau dihormati sama anak, tapi kita tidak mau menghormati anak. Terkadang di sini kan tidak ada yang begitu. Ya. Makanya di sini makanya sifat tahu. Mari sama-sama memanusiakan manusia, memanusiakan peserta didik kita, kemudian mari kita saling menghormati. Harus saling santun. Ya. Artinya bahwa kalau kita mau dimanusiakan, maka tentu segala aturan yang berlaku dalam sekolah itu harus diikuti, harus kita terapkan. Ya. Kemudian yang kedua, maka sipaka lebih, saling memuliakan. Ya, ini kan budaya positif semua. Kemudian terakhir sifat ingat, yaitu terkait dengan saling mengingatkan ke hal-hal baik. Jadi kita tentu selalu berpikiran hal baik, apa yang saya bisa lakukan terbaik untuk sekolah. Jangan selalu mencari apa yang kurang di sekolah. Tetapi yang perlu adalah apa yang harus kita perbaiki di sekolah ini, apa yang harus kita berikan terhadap sekolah ini, pemikiran apa, kemudian tindak lanjut apa yang harus kita lakukan di sekolah ini. Dan tentunya bahwa kalau positif inilah yang muncul, maka insya Allah akan menjadikan sekolah kita sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan buat kita. Nah inilah yang mungkin nanti akan dibahas terkait dengan budaya positif di sekolah. Biasa juga dikatakan ini yang pernah juga terjadi. Maka itu zona nyaman. Ini dibalik. Dia dikatakan dia zona nyaman kalau dia sama maunya datang ke sekolah mengajar. Dia merasa nyaman. Itu yang dikatakan zona nyaman menurut dia. Kalau dikaitkan dengan aturan,
muncul berbagai pemikiran. Tidak nyaman, dikekanglah, diaturlah. Padahal pada dasarnya tidak ada yang ngatur kita, kita yang ngatur diri kita. Bapak Ibu adalah orang yang merdeka. Yang atur adalah diri kita sendiri. Nah, tentu di sini harus dimulai dari diri sendiri dulu, kesadaran dalam diri untuk melakukan hal positif. Kembalikan pada diri kita semua. Misalnya, ada contoh Bapak Ibu. Tapi saya cerita ini positifnya. Ada anak-anak kita, saya dapati di belakang. Dia lompat pagar. Pada saat saya dapati, anak ini mau lari. Saya bilangnya lari. Sini Ki, duduk di sini sama Ki. Jadi anak ini saya pegang tangannya, saya elus-elus belakangnya. Tapi kalau dulu sudah kuhantam dia, kuhabisi. Kalau dulu yang saya dapati begitu. Tapi ternyata salah, apa yang saya lakukan salah. Bahkan saya biasa maki-maki dia dulu-dulu. Ternyata setelah saya belajar banyak menimba pengetahuan, ternyata apa yang saya lakukan salah. Karena kalau saya maki-maki dia, kalau saya hukum dia, dia tidak pernah merasa salah, tidak pernah mendapatkan di mana salahnya dia. Karena dia berontak pada saat itu. Nah, tetapi setelah saya ambil, saya duduk berdua. Nah, kenapa Ki? Lewat depan, lewat belakang, ada alasannya kan biasa tuh, anak ikutan naik, usaha di Tony itu pasti dia sudah menyiapkan 1001 macam alasan. Dia kan aku lupa. Pasti sisa pun di salah satu alasan. Nah, maka deh Pak, kita tahu kalau diurut. Karena kita minta dihukum. Saya bilang tidak pernah orang dihukum di depan, tapi itu kan alasan. Akhirnya saya lihat, oh ini anak punya potensi. Anak ini saya harus galang dia karena dia punya potensi untuk berkomunikasi dengan teman-temannya semua. Akhirnya anak ini saya minta tolong kerjasama dengan dia. Apa yang terjadi? Dia memberikan informasi kepada saya berbagai hal yang ada di luar sana di sekolah. Ini saya jadikan sebagai alat untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri apa yang harus dilakukan di sekolah sehingga anak-anak kita ini tidak ada yang bolos di luar. Ada nih juga informasi-informasi siapa-siapa yang bolos di luar. Itu kan potensi kan. Sekiranya tadi nanti saya hukum kan tak bisa dapat informasi apa dari dia. Di samping itu saya kasih melapor dia setiap hari. Nah, ini satu kan. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian tentu kita di dalam filosofi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini didasarkan pada asas kemerdekaan, di mana bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap berjalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Jadi inilah konsep kemerdekaan. Terkadang kita berpikir bahwa kalau kita kasih kemerdekaan kepada anak-anak, dia tuh nelok macam ini bacaan. Dia tuh mahatur nelok mangkalinga Ki, tidak mau kita dengar. Karena kita kasih kemerdekaan. Karena dianggap bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan full. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Yang diharapkan adalah kemerdekaannya kita harus duduk bersama dengan anak-anak kita, duduk bersama dengan guru dan murid itu membuat kesepakatan dalam kelas. Sehingga nanti menjadi ada kesepahaman dalam kelas, ada kesepahaman dalam mengikuti aturan itu, kemudian ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kalau saya lihat ini budaya-budaya positif kita. Sekiranya saya menjadi ini, mungkin saya seperti apa? Apa yang saya harus lakukan? Kembalikan dulu introspeksi diri. Itu yang mungkin positif dulu di situ. Kembalikan dulu pada diri. Nah, zona nyaman. Biasa keren. Ya pada zona nyaman aku. Ya datang ke sekolah, mau pulang, mau keluar tinggalkan tempat tugas, semua maunya. Kalau mau keluar nih, tanpa ada mengikuti aturan dalam organisasi, karena kita sudah dalam organisasi. Mau datang ke sekolah, datang nih. Nanti mau datang ke sekolah pada jam mengajarnya,
Itu yang biasa disebut, dia katakan orang di sini tidak ada ya, di sana, di luar sana. Senyum dulu Bapak Ibu. Ya di luar sana aja, kalau di sini saya kira tidak ada yang begitu. Harusnya dibalik itu zona nyaman. Yang dikatakan zona nyaman adalah kita nyaman melaksanakan tugas kita, tidak ada tekanan dengan ada kegembiraan di situ. Kita nyaman berada di lingkungan sekolah kita. Tadi kan kita mau menjadikan sekolah yang menjadi tempat aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Pak atas penguatan yang diberikan kepada kami. Semoga kita semua bisa sama-sama bergerak untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Karena ini merupakan tantangan bagi kami semua selaku pendidik untuk mendidik dan mencerdaskan siswa-siswa. Karena saat ini dengan realita yang ada di lapangan, karakter peserta didik itu makin beragam. Mungkin berbeda di saat kita dulu masih sekolah. Jadi betul-betul butuh transformasi dari kita semua untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan sekedar informasi lagi, sekarang sudah tanggal 23 Oktober dan batas akhir untuk pendaftaran CGP itu 27 Oktober. Jadi mari kita sama-sama untuk memulai transformasi kita untuk menggerakkan generasi pendidik. Kegiatan selanjutnya sedikit arahan dari Bapak Mustana juga memaparkan diseminasi modul 1.4 yang merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Pengawas Bina, Bapak Dr. Andes Muhammad Taha MM, yang alhamdulillah pada hari ini meluangkan waktu untuk bersama kita dalam rangka mengikuti diseminasi yang insyaallah akan saya bawakan pada hari ini. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Ibu, teman-teman guru, para senior, teman-teman guru pembina SMK Negeri 1 Manado yang juga alhamdulillah telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti diseminasi ini. Alhamdulillah, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan diseminasi yang menjadi salah satu tugas dari calon guru penggerak yang kebetulan saya sudah menjalani program ini. Dan sebenarnya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan dua opsi, bisa offline seperti yang kita lakukan pada hari ini dan bisa juga dalam bentuk online melalui Zoom meeting. Tetapi atas beberapa saran dari Bapak Kepala Sekolah juga dari yang saya anggap sebagai pelatih saya, coach saya Ibu Yati Badrut, itu menyarankan bahwa lebih baik offline saja. Karena kalau online Zoom meeting bisa saja hanya tugasnya saja yang terpenuhi, tetapi berbagi pemahaman ke teman-teman itu mungkin saja tidak tersampaikan. Jadi makanya disarankan lebih baik offline saja. Makanya digagaslah pertemuan pada hari ini untuk menyampaikan diseminasi dalam bentuk tatap muka. Dan kesediaannya Ibu Helmi sebenarnya sebagai fasilitator sekarang yang merupakan level tertinggi di sekolah kita itu di guru penggerak yang akan menjadi moderator mendampingi kita, tapi ternyata tugasnya Ibu Helmi yang seharusnya hanya kemarin sampai hari Ahad di Jakarta, tapi ternyata setelah di sana berubah, tiba-tiba berubah sudah isinya bertambah 2 hari. Dan saya nanti dikonfirmasi tadi malam bahwa saya di Jakarta sampai hari Selasa. Jadi saya bilang kalau begitu saya mohon izin Bu, saya akan lanjut karena ini segala sesuatunya kami sudah persiapkan. Bilang oh ya silahkan dalam itu. Dan makanya saya sangat berterima kasih kepada Dinda kita Ibu Irmayani atau Irmayani ya, Irmayani yang telah bersedia untuk menjadi moderator pada hari ini ya, sangat terima. Baik, mohon izin berdiri Pak. Sebelum kita lanjut, saya ingin meminta bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya perlihatkan di sini. Saya mohon tanggapan Bapak Ibu kira-kira dari gambar ini apa yang Bapak Ibu bayangkan. Bisa memberi komentar?
Ini apa yang ada pada gambar itu? Ibu Haji Sanianti? Ya, botol. Itu gambar apa ya? Gambar botol ya? Yang ibu hanya lihat botolnya. Ustaz Sari Puding orang yang sedang berpelukan. Masih ada lagi? Dan ya? Yang terkungkung dalam satu wadah. Yang terkungkung dalam satu wadah. Alhamdulillah. Masih ada dari teman di sana? Pak Raja mungkin Pak mewakili. Ya, udah. Gampangnya ada ilustrasinya. Ya, gambarnya Pak. Ya, semuanya apa objek apa yang Bapak lihat di gambar? Botol yang di atas air kayak. Botol yang di atas air. Ya, dengan berbagai macam ya. Botol di atas air, sebuah wadah, kemudian proses yang putih yang paling erotis mengatakan bahwa orang yang berpelukan. Mari kita lihat. Ya. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa anak-anak belum dapat mengidentifikasi hal-hal yang erotis. Hal yang ada pada pikiran mereka belum berkembang secara sempurna. Ini anak-anak. Tapi dari gambar yang terpampang di atas, anak-anak itu melihat bahwa ada 9 ekor ikan hiu. Jadi di sini dipastikan tidak ada anak-anak karena tidak ada yang melihat kondisi tadi adalah tidak ada bukan 9 ekor ikan. Akan tetapi karena pikiran kotor yang telah terkontaminasi pada saat kita melihat gambar tersebut, yang terlihat bukanlah 9 ekor ikan hiu. Akan tetapi apabila Anda menjumpai kesempatan untuk dapat melihat ke 9 ekor hiu tersebut dalam waktu tidak lebih dari 6 detik, maka patut diduga bahwa otak Anda telah terkontaminasi oleh pikiran kotor. Jadi mari kita buktikan apa betul itu adalah 9 ekor ikan hiu. Ya, ini tadi gambar asli. Ya, ini dia. Ternyata yang hanya bisa menemukan ini adalah anak kecil. Jadi hampir saya pastikan bahwa ternyata memang betul kita di ruangan ini tidak ada anak kecil. Kita semuanya sudah orang dewasa. Ya, masih ada satu lagi. Ya. Ini masih ada satu lagi. Kira-kira apa yang kita perhatikan dari gambar? Ya. Lengan ya. Jangan. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Rata-rata sudah benar. Itu promosi eksonak. Bisa dikasih aplaus untuk apa artinya bahwa kadangkala kita melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kadangkala casing itu bukanlah itu yang menggambarkan bagaimana sesuatu itu yang ada di dalamnya. Ya, makanya butuh penelusuran yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sisi-sisi lain dari apa yang terdapat pada bagian luar. Nah, inilah yang menjadi salah satu pemantik dalam kegiatan kita pada kesempatan ini untuk membangun budaya positif. Waktu menunjukkan dan pelajaran kedua. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi. Jika Anda mendengar sesuatu yang sangat berharga, lalu ada orang lain yang merayu Anda, memaksa Anda, bahkan mengancam Anda dengan meminta Anda untuk membuka sesuatu yang sangat berharga yang ada dalam genggaman, apakah Anda akan membuka? Bagaimana pendapat saya bagi ya. Ini jika Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga, lalu ada orang lain yang merayu Anda, memaksa Anda, bahkan mengancam Anda dengan meminta Anda untuk membuka sesuatu yang sangat berharga yang Anda genggam, apakah Anda akan membuka genggaman? Ya, Ibu Haji? Belum tentu, Ibu Haji. Ya, paham Pak? Tidak akan membuka, karena itu harga diri. Ibu Haji belum tentu. Ya, masih ada lagi? Saya akan membukanya. Akan membukanya? Ya? Kalau mengancam nyawa saya. Mengancam ya? Karena terpaksa lebih baik membuka daripada nyawa saya terancam. Betul. Kita lihat dulu alasannya apa. Ya, melihat dulu alasannya apa. Ada juga mengatakan saya lebih baik menyerahkan daripada nyawa saya terancam. Ada juga mengatakan ya lebih baik nyawa saya melayang daripada harga diri saya harus apalagi apa itu yang berharga pada diri saya itu harus terlepas. Harta nyawa. Ya. Harus dilakukan dirinya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Lalu ada pertanyaan kedua, ketika Anda membuka atau tidak. Jadi memang pilihannya bisa saja kita buka, bisa saja tidak.
Tetapi siapa yang punya kendali? Kita sendiri. Kita sendiri yang punya kendali. Artinya bahwa orang lain itu tidak memiliki kontrol terhadap diri kita. Kita lah yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita mau membuka atau mempertahankan itu terserah kita. Ya. Iya, jadi seperti itu. Makanya kita harus memahami bahwa anak-anak kita itu kita tidak memiliki kontrol terhadap dia. Dirinya sendirilah yang memiliki kendali terhadap dirinya. Jadi ini yang menjadi yang harus mindset ini yang harus kita bangun. Karena ada asumsi bahwa anak-anak itu orang dewasa itu memiliki kontrol terhadap anak-anak. Padahal ternyata tidak. Anak-anak sendirilah yang memiliki kendali terhadap diri. Bisa saja orang lain itu bisa membuka. Ya. Ada orang yang menyerahkan segala-galanya ketika dia merasa ada kebutuhannya itu terpenuhi dari orang itu. Seperti Ibu Nurkasan tadi. Atau bisa saja ada seseorang itu yang membuka karena dia terpaksa. Ya, karena nyawanya. Atau bisa saja karena dia menghendaki sesuatu pada orang itu. Akhirnya dia harus merelakan apa yang menjadi harga dirinya karena dia membutuhkan sesuatu. Tetapi itu lagi-lagi kontrolnya ada sama diri kita. Makanya dulu ada orang waktu kita masih muda, ada istilah itu mengatakan kalau kamu mengenal seorang gadis, sentuhlah hatinya sebelum menyentuh tangannya. Kan dulu bahasa itu. Artinya bahwa kadangkala seseorang itu akan mudah terpengaruh jika sekiranya dia memiliki apalagi namanya itu kita mampu mengambil apa yang ada pada dirinya, pada hatinya. Nah, itu menjadi pengantar awal kita. Jadi itu yang kesimpulan awal bahwa ternyata kontrol orang lain itu orang lain tidak memiliki kontrol terhadap kita tidak memiliki kontrol terhadap orang lain. Yang berhak mengontrol dirinya itulah kita sendiri. Itu memori yang pertama tadi. Nah ini kita masuk ke sini. Apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang dari budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Artinya kita ini mengajar hanya menuntun kodratnya anak, tidak mampu mengubah pola dasar dari anak yang telah dibawanya sejak lahir. Karena semua anak itu telah membawa potensi yang telah diberikan oleh Tuhan sejak dia lahir. Ya. Anak itu bukan kertas kosong. Ya, seperti pendapatnya siapa itu? John Locke ya, melalui teori tabula rasanya. Bahwa anak itu lahir membawa kertas kosong, tidak ada coretan sama sekali. Maka ibu bapaknya lah dan gurunya lah yang menulisi kertas itu sampai terisi. Tetapi dalam pandangan KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu bukan kertas kosong. Dia telah membawa garis kodrat yang masih samar. Jadi sudah ada potensi yang dia bawa, cuma masih samar. Maka apa tugas kita guru? Tugas guru itu adalah mempertebal garis tersebut. Jadi sudah ada di kodratnya, sudah ada dasar, tapi dia samar, belum terlalu jelas. Maka tugasnya guru adalah mempertebal garis itu. Bagaimana supaya garis kodrat yang telah dibawa anak sejak lahir itu bisa sama. Jadi makanya kita tidak boleh, tidak mampu membelokkan garis kodrat yang telah anak bawa. Kita hanya bisa menuntun dia supaya garis kodratnya itu sudah semakin jelas, semakin tampak. Makanya anak-anak itu kita harus memberikan dia pilihan sesungguhnya di mana terletak bakat dan minatnya. Jadi anak-anak yang memiliki bidang di olahraga silahkan diikuti. Yang memiliki bidang di olahraga di pramuka silahkan. Yang memiliki bakat di bina silahkan di OSIS. Yang memiliki bakat keagamaan silahkan di OSIS. Kita harus membiarkan mereka untuk memilih di mana bakat minatnya. Hanya kita harus melihat bahwa kita ini menuntun. Tidak boleh dibiarkan terlepas begitu saja. Karena berpotensi terjadi pembiasan, membelok, tidak bisa mencapai garis kodrat secara maksimal. Kalau kita biarkan saja kamu yang suka olahraga tapi tidak dituntun, jangan sampai mereka hanya berlari-lari, tidak olahraga karena tidak ada yang menuntun. Yang dibiarkan pramuka silakan kembangkan bakatnya karena ada hebat, tidak dituntun, jangan sampai makin romi. Jadi makanya kita harus tuntun mereka supaya terarah garis kodrat itu terus berjalan di relnya, tidak sampai keluar jalur. Karena kita ini adalah menuntun. Artinya kita tidak mampu merubah garis kodrat itu, tetapi tidak boleh dilepaskan. Karena kalau dilepaskan, maka bisa saja dia membias, berbelok arah. Nah, makanya kemarin itu saya pernah sampaikan waktu olahraga bahwa ada anak yang mungkin ditakdirkan oleh Tuhan lahir garis kodratnya itu adalah lahir nanti akan menjadi dokter spesialis kandungan. Tetapi karena dia dibiarkan, tidak dituntun, walhasil akhirnya kodratnya itu tidak mampu mencapai tingkat yang maksimal. Jadi dokter spesialis kandungan yang seharusnya dicapai anak di titik kodrat tertinggi,
akhirnya membias berbelok, tidak sampai. Dia hanya menjadi dukun beranak. Ya, jadi itu yang saya maksud dari modul ini. Karena dia tidak tuntunannya keliru. Guru itu ibarat petani. Menurut pendapat Kiai Dewantara Bapak pendidikan kita. Maksudnya bahwa ketika petani itu memiliki benih jagung, dia tidak mampu mengubah, petani tidak bisa mengubah benih jagung itu menjadi padi. Tidak mungkin. Tetapi petani itu hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya jagung supaya bisa tumbuh secara maksimal. Karena kalau petani hanya menanamnya begitu saja, dia tidak siram, dia tidak siangi dari rumput-rumput yang liar, maka jagung itu akan tumbuh kerdil, tidak mampu berbuah. Ya, tetapi pada dasarnya ia kata jagung tidak mungkin berubah jadi padi. Makanya tugas guru itu adalah kita adalah menuntun, seperti yang disampaikan Pak Pengawas tadi. Artinya bagaimana supaya anak-anak ini yang telah membawa benih-benih unggul, itu benihnya itu bisa tumbuh secara maksimal, berbuah sesuai harapan yang kita inginkan. Ya, jadi ini pengetahuan. Mohon maaf kalau kami harus berceramah dulu karena nanti sesinya kita tanya jawab. Jadi mungkin ada sekitar 10 slide yang kami harus selesaikan. Setelah itu baru kita akan berbagi. Dan kami mohon supaya Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Lalu selanjutnya, nah ini budaya positif yang ingin saya diseminasikan pada kesempatan ini itu ada 6 bagian. Yang pertama itu disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal. Lalu kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi di sini nanti kita akan melihat apa sesungguhnya yang mendasari seseorang bertindak. Bagaimana hukuman dan penghargaan. Lalu ada istilah baru yang disebut dengan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini bagaimana apa perbedaannya dengan peraturan kelas yang kita punyai sekarang. Ya, di sini digunakan istilah keyakinan kelas. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Artinya ada itu kebutuhan dasarnya manusia yang harus kita ketahui. Karena orang biasa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Lalu kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi ini juga nanti kita berada di posisi mana sesungguhnya selama ini. Di kontrol itu. Kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ini untuk penanganan kasus siswa. Hanya saya kemarin sudah sampaikan teman-teman BK supaya upayakan kita semua hadir karena ini menyangkut tugas kita dalam penanganan siswa yang disebut dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, yang pertama adalah what is discipline? Apa sesungguhnya itu disiplin? Saya mau supaya teman-teman bisa berkomentar. Apa yang dimaksud dengan disiplin, Bapak Ibu? Ibu Suryani mungkin bisa? Apa yang Ibu pikirkan tentang disiplin itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disiplin itu bagaimana kita mengatur waktunya sesuai dengan yang telah diatur. Misalnya ketika misalnya dari pagi sampai sore nanti apa kegiatan yang dilakukan, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan yang telah direncanakan atau tidak. Baik, terima kasih banyak. Sebuah jawaban yang sangat inspiratif. Jadi disiplin itu adalah disiplin waktu. Baik, masih ada lagi teman yang lain terkait disiplin? Satu lagi, Ibu Haji mungkin mewakili senior? Ya, silakan. Ibu Setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut saya disiplin itu adalah suatu perasaan taat kepada suatu aturan yang telah ditentukan bersama. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih. Disiplin itu taat terhadap aturan. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin, Pak Angka, dari laki-laki Pak. Boleh Pak. Terima kasih. Kalau saya disiplin itu tindakan yang dilakukan tepat, tidak melenceng dari sasaran. Mantap, terima kasih banyak Pak. Tidak melenceng dari sasaran, tepat sasaran. Terima kasih. Bisa aplaus untuk kita semua. Ya, jadi disiplin tepat waktu, disiplin taat terhadap aturan, disiplin tepat sasaran. Itulah disiplin yang kita bayangkan selalu, dan itu memang adalah makna disiplin. Tetapi disiplin yang kita inginkan sesungguhnya itu adalah disiplin positif. Ya, melakukan sesuatu sesuai nilai-nilai kebajikan atas dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Sudah benar, disiplin harus tepat waktu. Disiplin harus taat aturan. Disiplin harus tepat sasaran. Tetapi yang paling penting kita tambah adalah munculnya motivasi itu karena motivasi dari diri kita, bukan dari motivasi dari luar. Bukan kita mengatur waktu karena kita hanya ingin mendapatkan penghargaan.
kita taat aturan bukan hanya karena takut pimpinan, takut ditegur, takut didekor. Ya, jadi tepat sasaran karena kita tidak ingin karena kita merasa dinilai. Tetapi bagaimana kita melakukan disiplin seperti yang Bapak Ibu kemukakan itu dengan muncul dari diri sendiri, motivasinya dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini yang kita ingin bangun sebenarnya di yang pertama tadi itu tentang disiplin positif. Jadi kita sudah memahami disiplin sesungguhnya, tetapi bagaimana merubah motivasi itu dari motivasi ekstrinsik dan motivasi luar menjadi motivasi yang memang muncul dari dalam. Kita disiplin itu taat aturan karena ingin menghargai diri kita, bukan hanya karena mengharapkan sesuatu dari luar. Makanya di Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Tadi kepala sekolah telah menjelaskan bahwa yang dimaksud zona nyaman itu adalah apalagi kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku itu karena keinginan kita, bukan karena sebuah keterpaksaan. Karena kapan terpaksa, maka itu berpotensi kita tidak mampu menjalankan sesuatu, pasti akan berat. Tidak akan mudah menjalankan itu, kita akan merasa berat. Dan ketika motivasi itu sudah tidak ada, maka otomatis kedisiplinan yang kita punya pun akan turun. Ya, karena memang motivasinya ada motivasi dari luar. Makanya ada 3 itu perilaku manusia, 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya, ini menurut salah seorang pakar yang bernama Dian Gosen. Itu dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya. Jadi menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Ini mohon maaf yang berbahasa Inggris, Mrs. Heniati Badun, kalau ada bisnis siapa lagi? Hasanah? Kalau ada, ya karena kita bukan orang bahasa Inggris itu kadang-kali dan kita perlu kaku untuk mengucapkan. Masih perlu diurut itu untuk dengan English Course ya untuk melancarkan. Jadi ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama itu adalah orang disiplin atau melaksanakan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia menghindari hukuman, takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada sesuatu yang diinginkan, iming-iming, sampai dia rajin, sampai dia disiplin, sampai dia ini karena ada iming-iming yang diharapkan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita ingin cita-citakan. Bagaimana kita taat aturan, bagaimana kita disiplin, karena memang kita ingin menghargai diri kita. Motivasi itu muncul dari kita sendiri. Nah, sekarang mungkin yang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari murid-murid kita di sekolah sekarang? Yang Bapak Ibu temukan. Ya, yang pertama, ya, yang Adinda dapatkan motivasi anak-anak itu yang pertama adalah karena dia menghindari hukuman. Ya, itu. Ada yang lain lagi karena mengharapkan penghargaan? Ya. Ya, kalau penghargaan yang untuk disiplin. Ya, jadi hampir kita tidak menemukan anak-anak itu membutuhkan penghargaan. Akan tetapi kita bisa membaca Pak bahwa ternyata ada anak memang itu menginginkan penghargaan, bukan karena takut hukuman. Jadi butuh dihargai. Itu Agus itu yang kelas 12 PDP. Itu pada awal masuk ke sini dia juga sangat lupakan. Pernah dipukul sama Pak Ramani, marah dia, malah di melawan. Dia sampaikan bapaknya datang marah-marah di sini. Dia lagi nasi tengok lupa mas sering anak, mereka guna ke lepanya. Itu marah-marah ini. Tetapi lambat laun mungkin Pak Ramani mengevaluasi. Dia selalu diberikan kesempatan memimpin ketika apalagi pemanasan ketika itu. Lalu kemudian selalu dikasih kesempatan dan selalu diangkat fotonya Agus itu kuat. Dia hebat karena dia petambak gitu kuatan. Ternyata setelah itu Agus itu sekarang sangat patuh dengan Pak Ramani. Malah menurut informasi pulau-pulau tiuran balik Pak Ramani. Jadi itu namanya. Artinya bahwa ternyata anak-anak itu kalau mau dihukum itu dia akan melawan. Tapi ketika dia dihargai, dia malah itu dia akan membuka, tidak akan membuka ketika dipaksa, tetapi dia justru membuka ketika dia apa lagi namanya? Iya, dia diapresiasi. Nah, jadi ini anunya. Maka memang kelihatan kita itu karena selalu pikiran kita anak melanggar kita hukum. Tetapi ternyata kadang-kala kita butuh menghargai apa yang mereka punya. Nah, tetapi yang paling penting adalah untuk bagaimana supaya merubah motivasinya anak, supaya bukan hanya ingin dihargai, bukan hanya karena takut dihukum sampai dia bertindak. Kita mau supaya anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu karena memang dia ingin menghargai dirinya, bukan mengharapkan apa-apa. Artinya disiplin karena dia ingin berharap nanti di suatu saat itu dia berhasil dalam pendidikannya.
Kita disiplin dalam menjalankan tugas karena kita menginginkan supaya gaji yang kita terima berkah. Itu kan motivasi dalam diri, bukan dari luar. Karena namanya berkah itu kan tidak pernah kita lihat. Ya, jadi itu bukan karena nyata. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini 3 perilaku manusia. Lalu kemudian, nah ini ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal. Ya, jadi memberi hukuman dan memberikan penghargaan itu ternyata sama-sama memberikan identitas gagal kepada anak. Makanya dalam kurikulum Merdeka tidak dianut sistem perankingan. Karena anak-anak yang ranking itu kan kita mengatakan motivasi dihargai, tapi sesungguhnya itu adalah identitas gagal. Anak-anak yang diberikan ranking itu dia justru kita menciptakan kecemasan sepanjang tahun. Karena dia akan berpikir mampu tidak saya mempertahankan peringkat saya. Anak-anak yang tidak ranking pun dia bahkan menjadi tidak punya semangat lagi karena mengatakan dari pengawas tidak bisa ranking, tidak bisa mengalahkan dia. Padahal dia punya potensi yang lain. Jadi makanya dalam kurikulum Merdeka tidak apalagi namanya itu tidak dianjurkan adanya perankingan dalam kelas. Tetapi penghargaan diberikan kepada anak-anak itu secara menyeluruh. Maksudnya menyeluruh, setiap hari anak-anak kita hargai. Anak-anak yang cerdas kita hargai kecerdasannya. Anak-anak yang tidak cerdas, jangan kecerdasan dihargai, hargai dia yang lain. Hargai kegagahannya, hargai kerapiannya, atau hargai mungkin karena kebuletannya. Jadi kita harus hargainya lewat di situ. Bukan penghargaan harus dengan hadiah. Nah, kita lihat kenapa disebut itu sebagai identitas gagal. Hukuman dan penghargaan hanya menciptakan kepatuhan sesaat karena ia hanya motivasi ekstrinsi. Jadi ketika tidak ada lagi hadiah, maka dia akan maka hadiah. Hukuman juga begitu. Jadi ketika yang menghukum itu tidak ada, maka langsung plong merdeka atau bekerja karena merasakan tidak ada yang mereka. Karena motivasinya dari luar. Nah, jadi mungkin kita bisa rasakan itu. Kemudian hukuman akan membuat anak merasa tidak nyaman atau menyakitkan untuk jangka yang lama. Jadi anak yang dihukum itu akan merasakan menyakitkan bagi dirinya untuk masa yang lama. Jadi lama sekali diingat. Ya meskipun misalnya itu tidak dendam, tetapi itu akan lama. Sama ada cerita itu, ada anak yang sangat emosional, temperamen. Jadi bapaknya bilang, begini nak, setiap kamu marah, kamu meronta-ronta, kamu tancapkan satu paku di pagar rumah. Jadi setiap dia marah, dia paku lagi satu di pagar rumahnya. Besok dia marah lagi sampai sudah banyak sekali paku yang tertancap di pagar rumahnya. Sampai dia mengatakan, lebih baik saya menahan marah daripada saya repot-repot memaku di pagar rumah. Akhirnya dia sudah mulai meninggalkan itu rasa marahnya itu, temperamennya. Lalu dia sudah mulai agak lunak. Lalu bapaknya lagi mengatakan, begini nak, kamu saya lihat itu sudah mampu berubah. Kamu sudah bisa berbuat baik. Tetapi saya minta setiap kamu berbuat baik, kamu cabut paku yang kamu tancapkan itu di pagar itu. Nah, setiap dia berbuat baik, dia cabut lagi itu paku-paku di pagar. Sampai seluruh paku yang telah dia tancapkan ketika marah tadi itu sudah tercabut. Setelah tercabut, baru bapaknya panggil, sini kita jalan-jalan ke pagar. Dilihat bahwa kamu itu nak dulu telah memaku pagar dan sekarang kamu telah cabut. Tetapi apakah bekas pakumu itu masih hilang? Nah, jawab tidak. Pagar-pagar itu masih menganga dengan paku-paku yang telah kita pagar. Maka bapaknya bilang, begitulah kondisimu. Jika kamu menyakiti perasaan orang, melukai hatinya orang, maka sesungguhnya meskipun kamu meminta maaf, maka sesungguhnya bekas paku itu masih tetap ada. Tidak akan hilang. Hanya memang pakunya sudah tercabut, tetapi bekasnya tidak akan hilang. Maka inilah yang dimaksud bahwa ternyata hukuman akan membuat anak itu merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu pemahamannya. Lalu kemudian yang ketiga, penghargaan akan memenjarakan perasaan anak dan akan menciptakan kecemasan yang berlebih. Itu tadi yang saya maksud di awal. Ya, makanya hukuman dan penghargaan itu dianggap sama-sama adalah identitas gagal. Nanti kita lihat apa solusi yang terbaik untuk itu selain hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ini dia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Maka solusi dari yang tadi itu bagaimana jika tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, maka itu dianggap ada istilah namanya restitusi. Ini yang dianggap itu adalah jalan tengah antara hukuman dan penghargaan. Kita lihat nanti apa yang dimaksud restitusi. Kita lihat dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi itu hukuman, artinya tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya. Ketika anak bersalah, sudah begini kok, kamu begini, itu hukuman itu.
Tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Kalau konsekuensi sudah terencana, ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila pelanggaran. Konsekuensi itu ada kesepakatan, sama dengan tata tertib kita, tetapi masih satu arah. Hanya guru yang tentukan, anak-anak hanya menerima saja, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah diketahui. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi itu ada kesepakatan terhadap anak terkait dengan apalagi tata tertib tadi, tetapi ketika melanggar mereka diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kamu melanggar, kamu melanggar kesepakatan kita. Apa kira-kira yang kamu bisa lakukan untuk menebus kesalahanmu? Bukan kita tentukan begini kok, tetapi diberi kesempatan kepada anak. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kalau ternyata anak-anak yang anak pilih itu berbeda dengan apa yang sebenarnya, maka kita bisa mengarahkan. Apa ada cara lain selain itu? Jadi itu nanti kita lihat, nanti ada video restitusi yang bisa kita lihat bagaimana sungguhnya yang kita bisa anut sebagai guru. Dan ini memang sengaja kita di guru penggerak itu untuk memang untuk akhir modul 1.4 itu sengaja di kesempatan harus berbagi. Karena kita dijadikan sebenarnya sebagai penyampai pesan dari mereka untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi makanya saya motivasinya Ibu Moderator tadi bahwa kita harus membangun motivasi dari dalam diri. Mendaftar guru penggerak itu bukan karena mengharapkan penghargaan. Yang orang sebutkan mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas. Tetapi sesungguhnya itu bukan tujuan akhir kita, itu motivasi dari luar. Yang harus kita terima itu adalah kita mencari ilmunya yang luar biasa di dalam guru penggerak ini. Karena kita adalah seorang guru. Banyak orang kita mengeluarkan biaya jutaan untuk kuliah untuk mendapatkan ilmu ini, tetapi kita tidak, apalagi namanya kita lakukan sementara di penggerak itu kita malah difasilitasi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima itu adalah kesenangan. Apabila seorang anak atau seseorang itu ada salah satu dari kebutuhan hidupnya yang 5 ini tidak terpenuhi, maka dia berpotensi untuk melakukan sebuah pelanggaran. Makanya kita sebagai seorang guru, apabila ada anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka kita harus menggali apa sesungguhnya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Karena seseorang tidak mungkin melakukan pelanggaran jika semua kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Nah, ini yang menjadi salah satu tanggung jawab kita menjadi seorang guru, bagaimana mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari seorang anak sampai dia melakukan pelanggaran. Lalu selanjutnya, 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Nah, kita bisa melihat di posisi kontrol mana yang sering kita lakukan. Yang 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, pengontrol. Dan yang kelima itu menjadi manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, di manakah posisi yang Bapak Ibu sering lakukan dalam melakukan penyelesaian terhadap kesalahan dari seorang anak? Ya, pasti mungkin yang sering kita lakukan adalah menjadi penghukum. Karena itu yang paling mudah kita lakukan. Kita bisa menghardik anak, langsung berikan hukuman yang tidak setimpal kepada anak. Atau mungkin juga kita memberikan rasa bersalah. Bagaimana membuat anak itu merasa sangat bersalah dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi ternyata penghukum dan juga membuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kita bisa lihat perbedaannya. Di sini dikatakan bahwa penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang bersifat negatif. Dan dia merupakan identitas gagal. Karena dia berasal dari motivasi eksternal. Kalau guru menjadi penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan lalu kemudian menyindir anak. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memperlakukan yang ini kepada kamu. Atau kamu harus melakukan ini. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya itu anak-anak akan memberontak. Anak-anak bisa menjadi pendendam. Dia akan menyalahkan orang lain. Lalu membuat rasa bersalah, guru akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam.
Lalu kemudian guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak. Lalu apa hasilnya jika guru berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Anak itu cenderung akan menyembunyikan kesalahan. Dia akan menyangkal dan berpotensi dia akan berbohong. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya penghukum maupun pembuat rasa bersalah itu termasuk dia berada pada posisi kontrol yang negatif. Karena dia adalah identitas kita. Lalu selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga itulah menjadi teman. Apa yang dilakukan guru ketika dia menjadi teman? Dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru akan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu untuk bereskan, untuk selesaikan. Tetapi apa yang terjadi? Hasilnya itu murid akan ketergantungan. Karena ada yang diharapkan. Nah, jadi ternyata posisi kontrol sebagai teman, meskipun posisi kontrolnya itu sudah bersifat positif, akan tetapi dia memang sudah merupakan identitas yang berhasil, tetapi dia motivasinya masih motivasi eksternal. Karena anak itu kecenderungannya akan ada ketergantungan, ada yang diharapkan. Lalu kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Guru bisa saja menjadi seorang pemantau. Bagaimana pemantau itu? Guru akan berbuat, menghitung dan mengukur. Dia terus mengevaluasi, menghitung apa yang anak-anak telah kerjakan dari tugas yang diberikan. Ya, guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan terjadi sekarang. Nah, itu yang akan dikatakan guru ketika dia menjadi seorang pemantau. Lalu kemudian hasilnya, murid itu akan menyesuaikan, apalagi namanya, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, maka murid itu akan kembali lalai. Karena memang posisi guru hanya sebagai pemantau. Nah, ini juga sudah merupakan posisi kontrol yang positif ya, atau perilaku kontrol yang positif. Identitasnya berhasil atau identitasnya sukses, tetapi dia masih bersifat motivasi eksternal. Nah, itu tadi rumusnya, bahwa anak itu akan taat ketika dia diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka akan lalai lagi. Nah, yang paling baik dari posisi kontrol itu adalah menjadi seorang manajer. Nah, bagaimana guru berbuat ketika dia menjadi manajer? Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini dari kesepakatan kita? Lalu kemudian kalau kamu meyakininya, kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kemudian kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Nah, itu posisi kontrol manajer. Hasilnya, murid itu akan dikuatkan watak dan karakternya. Jadi inilah posisi kontrol yang terbaik yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Kita tidak boleh menjadi penghukum, kita tidak boleh membuat merasa bersalah, menjadi posisi teman pun untuk bisa saja harus kita jalani. Karena memang identitasnya sudah berhasil, tetapi guru bisa saja akan kehilangan di bawah. Lalu yang terbaik itu adalah bagaimana guru menjadi seorang manajer. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Tadi di pertengahan saya sudah kemukakan bahwa yang dimaksud restitusi itu adalah pola penyelesaian permasalahan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa memperbaiki sendiri permasalahannya. Nah, makanya dalam penyelesaian apalagi pelanggaran terhadap siswa itu dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Menyelesaikan permasalahan siswa dengan 3 sisi segitiga. 3 sisi segitiga ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Artinya, ketika anak itu bersalah, jangan langsung kita hardik, jangan langsung kita berikan hukuman yang berat. Akan tetapi bagaimana guru bisa menstabilkan identitas. Artinya anak kita kuatkan, supaya dia tidak langsung merasa down, merasa drop dari pelanggaran yang dia lakukan. Kita kuatkan, bisa saja kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu yang melakukan hal ini. Jadi dengan kata-kata ini anak itu akan menjadi kuat. Dia bisa dia bisa lebih kuat, dia bisa lebih plong, dan dia bisa mungkin lebih terbuka dengan permasalahan yang telah dia lakukan. Lalu kemudian baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan kenapa melakukan pelanggaran ini. Lalu bisa kita katakan ada mungkin cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini yang kita berikan kepada anak ketika anak itu bersalah. Nanti terakhir, disinilah perbedaannya, karena kita akan menanyakan keyakinan. Kita bisa sampaikan
dari yang kamu lakukan ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentu dia akan menjawab keyakinan kelas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Lalu kita bisa menanyakan kembali, kamu ingin menjadi orang seperti apa sesungguhnya? Nah, kemudian yang terakhir bisa kita tawarkan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu tidak serta-merta guru yang harus menentukan ini harus kamu lakukan karena kamu melanggar ini. Tetapi ketika anak telah mengakui kesalahannya, dia telah dikuatkan, dia diberikan tawaran. Apa yang bisa kamu lakukan setelah melakukan ini? Jadi dia sendiri yang memecahkan permasalahan yang telah dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Insya Allah kalau ini diterapkan, maka kita bisa mampu menciptakan kesuksesan atau mungkin identitas yang sukses pada diri seorang anak. Meskipun dia sedang bersalah, akan tetapi kita bisa merubah kesalahan itu menjadi sebuah kekuatan yang positif. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, yang menjadi tugas saya dalam menjalani program di program guru penggerak. Dan sebagai kata penutup, mari merubah motivasi diri dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Mari mudah-mudahan dengan yang kita lakukan hari ini kita tergerak, dan selanjutnya kita bergerak, dan yang terakhir kita bisa menggerakkan orang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali ya pemaparan diseminasi modul 1.4 oleh Bapak Mustanan SPDI MPDI. Ini merupakan suatu motivasi besar untuk kita semua selaku pendidik di SMK Negeri 1 Baru. Mungkin ada sedikit sepatah kata atau simpulan dari Bapak Ibu dari pemaparan diseminasi modul 1.4. Mungkin ada penguatan balik dari Bapak Ibu. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di sini ada yang saya dengar sedikit bahwa saya sangat setuju dengan yang Bapak katakan bahwa semua anak itu punya potensi, ya, yang mungkin dibawanya sejak lahir. Dan jika anak itu kira-kira melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, pertanyaan saya, bagaimana mengatasi kebutuhan dasar anak itu? Sedangkan dalam psikologi dikatakan dalamnya laut dapat diukur dan dalamnya hati siapa yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan dan mendengar langsung pemaparan di atas, bahwa saya sebagai guru bimbingan konseling, sebenarnya pemaparan di atas itu tidak asing bagi guru BK sebenarnya. Karena esensi sebenarnya guru BK sudah melaksanakan hal-hal seperti itu, Pak. Artinya panisme itu dihilangkan. Hukuman harus dihilangkan. Biarkan siswa yang menyadari kesalahannya dan memilih pelanggaran apa yang akan diterapkan kepadanya sendiri. Jadi esensi sebenarnya BK bahwa sampai hari ini masih ada yang mengatakan bahwa bimbingan konseling itu polisi. Padahal lebih kepada seorang dokter di dunia pendidikan. Makanya banyak beberapa teman-teman, ya bukan cuma di sekolah kita, pada umumnya di sekolah lain, bahwa melihat bahwa guru BK itu saat ini seolah-olah ingin menjadi pahlawan. Ya, seolah-olah ingin menjadi pahlawan karena dengan pemaparan seperti atas, mungkin dari teman-teman guru lainnya mungkin agak asing, agak lain dengan sistem yang seperti itu, bahwa tadi mengatakan dilarang. Nah, padahal itu sudah tidak bagus lagi untuk diterapkan sampai sekarang, ya, sampai hari ini. Karena kenapa? Banyak yang mengatakan bahwa kita sebagai guru yang waktu belajar dulu, bahwa mengatakan, wah, nape makruh.
baru begitu saja anak-anak sekarang lihat Tuhan mana, lihat apanya, sedikit-sedikit lapor orang tua, sedikit-sedikit. Kita dulu kalau dipukul di sekolah takut untuk mengadu karena ditambahi baca lain. Beda Pak, saya pernah dikasih buku oleh Pak siapa Pak Lukman, kakaknya siapa lagi? Pak Halim. Waktu itu dia masih di LPP Makassar. Saya diapresiasi dengan sikap saya waktu pelatihan kemarin. Maka dia hadiahkan buku saya. Dia hadiahkan buku yang itu hari edisi terbatas dari Menteri Pendidikan Muhammad Guru di Kabupaten Bandung. Saya tuntaskan itu buku. Dan yang saya tangkap di situ Pak, itu agak sudah lama itu buku, karena dia masih di LPP. Yang saya tangkap di situ bahwa ada kayak slogan di situ yang dibuat oleh Pak Menteri Pendidikan saat itu Muhammad Nuh, didiklah anakmu pada masanya, janganlah mendidik anakmu pada masamu. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kita masih mau mendidik anak kita seperti apa, pendidikan apa yang kita dapat saat itu. Padahal kondisi kita beda. Dulu kita tidak banyak pelarian Pak. Kalau dimarahi palingan ke tetangga, palingan bersembunyi. Banyak pelarian yang ada sekarang Pak. Jadi esensi sebenarnya maka saya katakan tidak asing di BK. Terlambat gak bangun Pak. Kenapa bisa terlambat bangun? Jam 3 buka tidur. Jadi seperti apa ini kalau mau jam 3 terus tidur, mau kita terlambat terus? Nah, tidak Pak. Kira-kira apa solusinya ini? Nah, kalau tidak mau kita terlambat, tidak bisa kalau harus berhenti begadang Pak. Oke, coba itu. Artinya kenapa harus dibegadang? Saya bayangin Pak. Apa gunanya untuk itu? Untuk apa? Kalau memang memberikan misalnya mendapatkan pundi-pundi uang kalau Anda main game itu, maka teruskan itu. Tapi kalau tidak, hanya merugikan Anda, maka hentikan. Gitu. Jadi kita memberikan arahan kepada anak supaya dia menemukan sendiri solusinya. Itu. Seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan mungkin 3 pertanyaan dari guru. Masih ada pertanyaan? Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi materi yang dipaparkan itu sangat bagus karena ini tentang bagaimana kita membina anak-anak kita. Kemudian di sini ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya kalau terkait dengan bagaimana kita mendidik atau memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak itu pasti kita selalu berusaha memberikan yang terbaik sebagai pendidik yang baik. Di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kira-kira cara kita meyakinkan kepada murid kita bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu berpengaruh terhadap pendidikan dan keberhasilan mereka nantinya. Saya kira mungkin kalau beberapa masukan atau beberapa pemberitahuan kepada mereka mungkin sudah banyak sekali nih, tapi mungkin yang perlu saya tahu ini bagaimana supaya mereka bisa yakin bahwa kita itu memberikan yang terbaik untuk pendidikan dia ke depannya. Seperti tadi yang Bapak juga sempat sampaikan bahwa anak itu merupakan buku kertas kosong, tapi bukan buku kertas kosong, tapi dia telah membawa garis kodrat yang masih samar-samar. Tentunya tugas seperti yang tadi disampaikan bahwa tugas kita itu bagaimana mempertebal garis supaya mereka bisa menjadi yang terbaik. Kemudian tentunya terkadang mungkin kita sudah berusaha membimbing mereka seperti yang tadi dikatakan bahwa kita sudah berusaha mempertebal garis supaya dia
sesuai dengan jalan yang kita inginkan, akan tetapi seperti kondisi yang kita lihat terkadang mereka tetap melakukan seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin itu yang saya tanyakan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakmu salat setelah berumur 7 tahun. Apabila sudah berumur 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah dia. Maksudnya pukulan apa yang harus kita berikan? Apakah? Terima kasih atas kesempatan. Ada 4 pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin dari adik-adik KKN ada pertanyaan? Mungkin bisa perwakilan 1 orang dari adik-adik KKN. Ayo ada. Di slide pertama tadi Bapak membahas mengenai mempertegas garis, begitu kan? Membiarkan anak-anak memilih bakat dan minatnya. Banyak kasus yang saya dapat bahwa peserta didik itu merasa salah jurusan, seperti itu, nggak sesuai minat dan bakatnya, padahal sudah lewatin itu selama 1 semester, 2 semester. Nah, kita sebagai guru yang bertugas untuk mempertegas garis kodratnya peserta didik, apa yang harus kita lakukan ketika peserta didik merasa salah jurusan? Seperti itu. Ini sendiri, beberapa kelas yang pernah saya masuki, terkadang ada anak-anak yang merasa saya salah jurusan masuk ke sekolah ini. Mungkin maunya di jurusan akuntansi, tapi ternyata masuk di teknik. Oke. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Mustanan untuk menjawab pertanyaan. Tadi ada 5 pertanyaan yang masuk. Ini ternyata memang kita ketahui bahwa BK itu bukan penghukum, tetapi dia justru pemberi penghargaan dan pemberi solusi bagi anak. Diibaratkan dia adalah seorang dokter. Jadi ini memang harus kita terapkan seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas apresiasi yang telah Bapak berikan. Dan memang itu kita tidak bisa juga memberikan apalagi namanya asumsi bahwa dulu kita sekolah itu diperlakukan seperti ini. Ya, saya juga pernah merasakan itu Pak. Polo-polo kalau matematika anak gue merasakan itu hanya karena lempar tipek saja. Saya ulangan, saya takut berjalan sehingga tipes itu saya lempar ke temanku di sampingku, tapi saya langsung ditunjuk. Saya malah dikata-katai dengan kata-kata yang tidak etis semuanya dan itu masih sangat ingat. Saya ditunjuk begini langsung kumpul pekerjaan karena saya selalu ulangan. Saya belum melepaskan pekerjaan saya di meja untuk dikumpul itu, saya sudah dikasih bagian itu kiri kanan ini. Dan setelah itu saya dihajar lagi dengan pista dari belakang ke ruang guru. Sampai ada guru saya itu, kakaknya Ibu Sulfi, itu saya sangat ingat sekali, Bu Haji Mahlina itu, almarhumah. Semoga Allah memberikan kelapangan di sana. Amin. Itu keluar dari ruang guru, takut melihat itu saya dipukul seperti itu. Tetapi karena saya adalah di masa kecil saya terbiasa digembelai karena saya penggembala sapi, jadi saya masih sangat kuat dengan hal itu. Ternyata saya sampai di rumah, saya sampaikan orang tua saya malah ditambahkan. Ya, jadi itu kondisi dulu. Nah, tetapi itu tidak bisa kita terapkan itu sekarang karena betul sekali apa tadi disampaikan Faisal bahwa memang ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib itu ya, saat ini bahasa sahabat ini. Didik anakmu sesuai dengan samanya karena dia hidup pada zaman yang berbeda dengan kamu. Jadi sekarang itu tidak bisa lagi kita terapkan sekarang, itu bukan masanya. Artinya anak-anak sekarang itu tidak susah untuk tunduk hanya karena dengan takut hukuman. Dia bisa saja akan justru semakin lari dari itu. Hanya ada satu yang penting untuk kita ketahui sebagai guru bahwa tugas kita guru sesungguhnya untuk mengajar itu bisa saja tergantikan oleh teknologi. Tugas guru untuk mengajar bisa digantikan oleh robot. Malah robot mungkin lebih cerdas daripada kita. Tetapi hanya ada satu yang tugas guru tidak ada teknologi apapun tidak mampu menggantikannya, yaitu tugas sebagai seorang pendidik. Karena teknologi tidak mampu mengajar tidak mampu mendidik. Jadi ini sebenarnya yang harus kita perkuat sebagai seorang pendidik, bahwa kita ini pendidik. Karena kalau hanya sekedar guru, hanya sekedar mengajar, hanya sekedar transfer of knowledge itu bisa saja kita digantikan oleh teknologi, oleh robot, karena mereka malah lebih cerdas daripada kita. Tetapi tugas kita sebagai pendidik itu tidak mungkin tergantikan. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Lalu kemudian yang kedua, Ibu Sri Hartati terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ini sekaligus untuk mungkin yang sama tadi, sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Bu Suryani, meyakinkan anak supaya dia bisa terpengaruh pada apa yang kita berikan. Jadi kita harus itu mengetahui apa sih sesungguhnya menjadi kebutuhan dasar dari anak itu.
Karena tidak mungkin dia melakukan pelanggaran kalau semua kebutuhannya pasti terpenuhi. Pasti ada salah satu dan 5 kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi. Nah, inilah memang yang susah. Karena pepatah yang disampaikan Ibu Sri itu, dalam laut itu bisa diukur, tapi dalam hati siapa yang tahu. Akan tetapi kita ini masih diberikan apalagi kekuatan oleh Tuhan untuk mengetahui gejala kejiwaan. Jadi memang jiwa tidak bisa kita tahu, tapi kita bisa mengetahui gejala kejiwaan. Jadi gejalanya kita bisa melihat dari pola tingkah laku yang dilakukan. Kita bisa melakukan dari pola pendekatan yang kita berikan kepada anak. Ketika kita mendekati seseorang, itu mungkin kalau yang kita bawa Bapak itu, kita punya jurus-jurus bagaimana seseorang itu bisa terbuka kepada kita. Itu bisa kita lakukan. Jadi bagaimana seseorang itu akan merasa senang ketika dia dikuatkan, dia diangkat itu. Jadi kalau kita mengangkat apa yang menjadi potensi dirinya, dia akan merasa senang. Dan insya Allah itu dia akan terbuka. Maka dari situlah kita bisa menggali informasi apa sih sesungguhnya yang menjadi kebutuhannya. Ya, jadi itu bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi itu. Lalu kemudian bagaimana untuk meyakinkan anak supaya yang dia lakukan itu sesungguhnya sangat bermanfaat bagi dirinya. Maka dalam dunia pendidikan itu harus dimulai, istilahnya itu dalam agama itu dengan ibda binafsi. Memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita selalu mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan itu. Mereka itu tidak bakal percaya sebelum kita sendiri yang melakukannya. Jadi itu dunia pendidikan. Artinya meyakinkan anak untuk supaya apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi dirinya, maka kita harus. Jadi itu biasa yang membuat dia salah. Nah, akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Jadi kita tidak bisa mikir. Yang kedua adalah kadang-kala seseorang anak-anak itu dia punya bakat, punya minat, tetapi dia tidak bisa keluar dari zona nyaman itu. Dia oleh merengging. Kalau sesungguhnya dia punya bakat di situ, tapi tidak mampu mengembangkan bakatnya, akhirnya dia jenuh. Boleh jadi jenuhnya karena tidak senang dengan dosennya, tidak senang dengan yang di situ. Jadi makanya kembali kepada kita pendiri, bagaimana supaya anak bisa senang ketika kita mengajar atau kita supaya dia sendiri termotivasi. Karena kadang-kala seseorang itu jenuh dan dia merasa bosan, merasa tidak sesuai minatnya, karena dia belum mengetahui apa sesungguhnya esensi yang dia pelajari. Jadi dia tidak mengetahuinya, rasa cinta itu tidak muncul. Ya, jadi makanya ketika kita melakukan sesuatu, yang pertama harus kita bangun itu rasa cinta. Sama tadi pengalaman saya di guru penggerak, kemarin kan saya mendaftar itu karena awalnya itu tidak ada teman yang mau mendaftar di guru penggerak. Sama ketika angkatan keempat tuh, waktu samanya Ibu Hera itu, saya kan itu waktu sudah ditawari sama Ibu Erni kan sudah lulus itu di pengajar praktik, kalau mendaftar Ki. Saya bilang, oh ini tidak bisa, karena saya sudah melihat Ibu Erni itu ada Pak Pausen di belakang itu. Luar biasa, hampir sebagian waktunya, separuh waktunya itu untuk itu. Jadi saya tidak bisa seperti itu. Saya sudah diarahkan di angkatan keempat. Akhirnya tidak ada yang mendaftar sekolah kita angkatan keempat. Pas ada angkatan ke-8, ada lagi jatahnya baru. Saya sudah diajarkan mendaftar Ki. Ternyata tidak ada teman-teman yang mendaftar. Jadi Pak Kasim bilang, Pak Kasim masih PLT, masih disirik gitu kok masa. Akhirnya padahal awalnya itu saya mengatakan. Tapi jangan itu baru. Ya, saya awalnya saya mengatakan bahwa saya tidak punya minat di situ, tapi ternyata setelah saya menggeluti, baru muncullah minat itu, dan saya menjadi semakin semangat dan ingin menuntaskan ini. Tidak ada hal-hal yang terlewatkan di sini. Artinya meskipun harus membagi waktu yang begitu banyak itu dengan tugas pokok, tugas keluarga, dan tugas itu. Jadi saya kira itu maksudnya bisa menjadi jawaban saya. Wallahu a'lam. Artinya saya ini sangat terbatas memiliki ilmu. Artinya hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah jawaban. Di samping karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, wawasan, dan juga saya ini manusia biasa yang berpotensi untuk salah. Saya kira itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah tadi jawaban dari Bapak Mustanan dari pertanyaan Bapak Ibu yang masuk. Tadi ada 5 pertanyaan. Saya sedikit menyimpulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk. Tadi dari pertanyaan Pak Irsyad, intinya pola terbaik dalam mendidik itu adalah kita mendidik sesuai dengan zamannya. Jadi beda zaman, beda cara mendidiknya. Mungkin dulunya kita terbiasa untuk dikerasi, tapi karena dulunya kita belum terkontaminasi dengan era digital, jadi masih bisa menerima. Tapi sekarang karena perkembangan semakin pesat, jadi anak-anak tidak banyak yang tidak bisa menerima hukuman. Ketika dihukum bahkan dia bisa lebih melunjak. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan atau mendidik anak kita dari hati. Terus pertanyaan kedua dari Ibu Sri Hartati, guru itu harus tahu dulu apa kebutuhan siswa supaya apa yang kita terapkan ke siswa itu lebih terarah. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Suryani,
bagaimana cara untuk meyakinkan siswa kalau cara dan tindakan yang kita berikan itu sudah tepat. Jadi salah satu cara terbaiknya adalah guru menjadi sebagai role model. Jadi gurunya sebagai model. Apa yang kita instruksikan ke siswa, terlebih dahulu kita juga yang terapkan supaya siswa lebih melihat dengan nyata. Sama halnya kalau kita mengarahkan siswa untuk sholat, karena terkadang juga kalau selesai jam istirahat, saya arahkan siswa untuk sholat, tapi siswa berbalik bertanya ke saya, ibu sendiri kenapa tidak pergi sholat? Jadi saya menjawab, ya nak, ibu juga sholat, tapi ketika nanti kalian semua masuk ke musola. Karena kalau gurunya yang duluan ke sana, siapa yang mengarahkan kalian untuk sholat? Jadi kita harus punya jawaban-jawaban jitu dari pertanyaan siswa-siswa kita. Pertanyaan keempat dari Pak Ustaz Syarifuddin, bagaimana tentang larangan menghukum? Dan sebagaimana anjuran Rasulullah dulu ketika anak berumur 10 tahun namun belum sholat, itu dianjurkan untuk dipukul. Nah, pukulan itu tidak selamanya harus melalui pukulan fisik, tapi bisa melalui pukulan verbal berupa motivasi dan bujukan untuk melakukan hal baik, karena sholat adalah tiang utama agama kita. Terus pertanyaan terakhir dari anak KKN, bagaimana cara mengatasi siswa kita yang merasa salah jurusan? Nah, ini merupakan salah satu fenomena yang beberapa terjadi di sekolah kita. Ada beberapa anak-anak yang merasa salah jurusan, dan ini merupakan hal yang utama sebenarnya, karena kalau kita salah jurusan biasanya itu merupakan suatu kendala untuk melakukan pendakian ke depannya. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai guru-guru, karena mau bagaimana lagi, toh sudah lulus di jurusan itu dan sudah berada di kelas itu. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana cara untuk memotivasi anak tersebut untuk mencintai jurusannya, supaya bisa bertahan dan mengasah skillnya di jurusan tersebut. Mungkin itu sedikit kesimpulan juga dari saya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan telah dijawab oleh Pak Mustana. Dan terakhir, mungkin ada sedikit penguatan dari Bapak Pengawas Bina SMK Negeri 1 Daru, dan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Saya kira sudah kuat sekali tadi ini. Iya, sudah bagus sekali. Artinya alhamdulillah pertemuan kita hari ini sebagai kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak ini sangat berharga sekali. Jadi yang mau disantuni seulangi lagi adalah paradigma kita ini. Tidak ada yang Jadi pendeknya. kita ubah pola pikir kita dalam mendidik. Ini ada garis merahnya, sudah bagus sekali. Jadi kita perlahan-lahan bersama-sama, kalau tidak bisa langsung bahwa karena sudah kebiasaan bahwa kita kikis itu perlahan-lahan, itu istilah menghukum. Karena memang di Merdeka Belajar sudah episode ke-24 itu keluar dari Menteri Pendidikan lagi bahwa sama sekali di lingkungan sekolah itu tidak boleh ada lagi kekerasan, Bapak Ibu. Karena banyaknya terjadi bully di lingkungan sekolah, maka dikeluarkan lagi satu itu episode 24 kalau salah. Kemudian kemarin Bapak Kepala Dinas memperoleh lagi surat edaran pada pengawas supaya mensosialisasikan itu. Guru menjadi contoh bagaimana pencegahan dan penanganan suatu tindakan kekerasan di sekolah. Diharapkan sekali nanti terutama Bapak Ibu guru BK
memantau ini Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata bully itu bukan terjadi dari siswa saja, tapi banyak sekali terjadi dari guru. Karena itu verbal Bapak Ibu sekalian, itu bullying kepada siswa. Kalau kita mengancam-ancam kepada anak itu sudah tekanan perasaan, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu tindakan bullying. Jadi, ada satu sekolah saya pernah tegur karena gurunya ternyata kalau ada tindakan anak dia mengancam bahwa tidak naik kelas, sudah diterapkan itu dan terbukti disampaikan oleh guru lain. Itu guru dendam pada saat penentuan kenaikan kelas itu dia menahan itu anak tidak naik kelas. Saya katakan kalau ini terjadi Bapak itu sudah sejalan tadi disampaikan oleh Pak Mustanang sebagai role model, sebagai contoh. Jadi anak-anak memang banyak melakukan kekerasan karena gurunya yang sering menghargai anak-anak, atau tindakan kekerasan bukan secara fisik tapi verbal. Dan itu tadi, kalau fisik sakit fisiknya sembuh selesai, tapi kalau verbal menyentuh hatinya sakit, lama itu tadi yang jangka panjang itu. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir ini supaya merubah pola pikir kita, paradigma kita, visi nanti sekolah juga membuat visi yang sudah sejalan ini dengan Pak Mustana tadi, bagaimana juga direvisi tata tertib lebih banyak mengarah kepada sebagai konsekuensi. Kemudian kita menangani anak-anak tidak lagi banyak menghukum, tapi restitusi. Diterangkan tadi segitiga, tidak sempat ya? Ada ya? Begitu. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, yang ini nanti kita ulang-ulangi Bapak. Bahkan Pak Mulyadi ini nanti buat program di Pondok toh? Iya Pak. Ya inilah yang mau kita. Maksudnya kalau ini sudah baik Pak, dari semua nilai, karena biar nanti hebat mengajar, kita mengajar kita hebat sekali menguasai materi, kemudian kompetensi kita di profesional bagus, tapi kompetensi kepribadian kita jelek. Berangkat dari sini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita perlu adalah kompetensi kepribadian, yaitu interaksi kita dengan anak-anak bagaimana baiknya. Inilah kita di sini. Kita memberikan contoh yang baik, anak-anak mengikuti. Terima kasih semua, terutama kepada guru penggerak. Hampir hilang C-nya Pak. Pak Mustanang, terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas atensinya, sumbangsinya, dan terima kasih atas kesiapannya untuk berubah sesuai dengan samanya bilang Pak Arsadi. Kita mendidik sesuai dengan samanya, jangan lagi yang sama yang kemarin. Bahasa. Terima kasih kepada adik-adik di Sakanaing. Berapa bulan ya Pak? 3 bulan. Iya. Kita mengharapkan banyak juga adik-adik mahasiswa kakak ini berikan contoh kepada adiknya, karena biasanya lebih dekat karena media muda, banyak mendiseminasikan ilmu dari kampus. Di sini kita juga belajar bagaimana antara konsep teori dengan fakta yang ada di lapangan. Padukan itu adik-adik. Terima kasih. Itu tuh ya. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan diseminasi ini yang didiseminasikan oleh Pak Mustanang modul 14, yaitu budaya positif, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diseminasi modul 1.4 dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Kegiatan kita ini, kegiatan positif kita ini dianggap selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu.